Dalam rangkaian kegiatan ini, ya Pak Jokowi tidak diundang. Yang kami undang adalah Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo. Ormas MKG rayakan HUT ke-65. Presiden Jokowi tidak diundang secara resmi. Organisasi masyarakat, Ormas, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, MKGR, menggelar perayaan hari ulang tahun HUT ke-65 pada 18 Januari 2025 di Jakarta. Dalam acara puncak ini, sejumlah tokoh penting diundang untuk hadir, termasuk Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan Presiden RI Prabowo Subianto. Namun, menariknya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, tidak masuk dalam daftar undangan resmi. Ketua Umum Ormas MKGR Adis Kadir menyatakan bahwa pihaknya telah mengundang Wakil Presiden Gibran untuk menghadiri acara tersebut. Kita sudah mengundang Pak Wakil Presiden, tetapi kita sampaikan apabila Pak Jokowi berkenan hadir, kita juga sudah menyiapkan tempat untuk kehadiran beliau, ujar Adis dalam konferensi pers di Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Januari 2025. Ia menambahkan bahwa Gibran telah mengonfirmasi kehadirannya dalam acara tersebut. Prabowo absen, Jokowi tidak masuk daftar undangan resmi. Selain Wakil Presiden, Presiden RI Prabowo Subianto juga diundang. Namun, Adis mengungkapkan bahwa Prabowo berhalangan hadir dalam acara puncak tersebut. Sebagai gantinya, Prabowo diperkirakan akan memberikan video testimoni berupa ucapan selamat ulang tahun kepada Ormas MKGR. Wakil Ketua Umum Ormas MKGR Sodeson Tandra menegaskan bahwa Jokowi memang tidak diundang secara resmi. Memang dalam rangkaian kegiatan ini Pak Jokowi tidak diundang. Yang kami undang adalah Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo, ujar Tandra. Ia menambahkan bahwa hal ini merupakan keputusan internal organisasi dan tidak perlu menjadi polemik di media. Namun, semakin banyaknya organisasi berbasis partai politik yang menganggap remeh keberadaan Jokowi menjadi perhatian publik. Meski telah menjabat sebagai presiden selama 2 periode dan membawa perubahan signifikan bagi pembangunan nasional, beberapa pihak tampaknya mengesampingkan peran strategis Jokowi dalam konteks politik dan pembangunan Indonesia. Ketidakhadirannya dalam daftar undangan MKGR bisa dilihat sebagai salah satu contoh dari dinamika politik yang berkembang saat ini. Isu Golkar dan putusan MK, hubungan yang kompleks. Spekulasi tentang langkah Golkar dalam konteks politik nasional semakin mencuat setelah putusan Mahkamah Konstitusi, MK, baru-baru ini yang menghapus ambang batas parlemen. Keputusan tersebut memberikan peluang besar bagi partai-partai kecil untuk mendapatkan kursi legislatif, sekaligus mengubah peta kekuatan politik di parlemen. Golkar, sebagai partai besar yang telah lama bercokol di panggung politik nasional, tampaknya tengah beradaptasi dengan situasi baru ini. Beberapa pengamat politik menilai bahwa langkah MKGR, yang merupakan salah satu organisasi pendiri Partai Golkar, untuk tidak mengundang Jokowi secara resmi mungkin mencerminkan strategi tertentu. Dalam konteks ini, hubungan Golkar dengan Jokowi dapat dilihat sebagai salah satu upaya partai untuk menegaskan independensi politiknya di tengah dinamika baru. Golkar tampaknya sedang mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi lanskap politik yang berubah, termasuk kemungkinan koalisi dengan partai-partai lain pasca putusan MK. Agenda HUT ke-65 Ormas MKGR. Perayaan HUT ke-65 Ormas MKGR meliputi rangkaian kegiatan yang dimulai dengan ziarah ke makam pahlawan, rapat kerja nasional, Rakernas, dan rapat pimpinan nasional, Rapimnas. Acara puncaknya dijadwalkan berlangsung pada malam hari di Jakarta dengan dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pengurus Ormas MKGR dari berbagai daerah. Dalam pernyataan resminya, Adis menyampaikan bahwa tema peringatan kali ini adalah Gotong Royong untuk Kemajuan Bangsa. Ia menekankan pentingnya peran Ormas MKGR sebagai pendiri Partai Golkar dalam menjaga semangat gotong royong untuk mendukung pembangunan nasional. Spekulasi dan makna kehadiran Gibran. Kehadiran Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI, menjadi sorotan dalam perayaan ini. Sebagai putra sulung Jokowi, kehadirannya menimbulkan spekulasi tentang bagaimana hubungan politik antar figur penting di tanah air akan terlihat dalam acara ini. Meski Jokowi tidak diundang secara resmi, Gibran diyakini dapat membawa pesan simbolis yang kuat, baik untuk Ormas MKGR maupun untuk peta politik nasional ke depan. Namun,
Absennya Jokowi dalam daftar undangan juga memunculkan diskusi tentang penghormatan dan apresiasi terhadap sosok yang telah memimpin negara selama 1 dekade. Dalam situasi di mana politik seringkali dipengaruhi oleh hubungan pribadi dan afiliasi partai, keputusan seperti ini dapat memperkeruh persepsi publik terhadap organisasi masyarakat dan partai-partai politik yang terkait. Puncak acara HUT ke-65 Ormas MKGR diperkirakan menjadi momen penting untuk menunjukkan soliditas organisasi dan kontribusinya terhadap bangsa. Kehadiran tokoh-tokoh nasional diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan organisasi masyarakat sebagai mitra strategis dalam membangun Indonesia. Pihak MKGR menegaskan bahwa keputusan terkait undangan adalah bagian dari kebijakan internal organisasi dan tidak perlu menjadi bahan kontroversi di media. Namun, penting bagi organisasi masyarakat berbasis politik untuk tetap menjaga rasa hormat dan keseimbangan terhadap figur-figur penting nasional seperti Jokowi. Fokus utama seharusnya tetap pada semangat gotong royong dan kontribusi nyata bagi masyarakat, tanpa mengesampingkan penghormatan kepada tokoh-tokoh yang telah berjasa bagi negara. Dalam lanskap politik yang berubah pasca putusan MK, Golkar dan organisasi terkait diharapkan dapat menunjukkan kedewasaan politik dengan menjunjung tinggi semangat persatuan dan kerjasama nasional. Di bawah gedung megah sang penegak hukum, ada bayang gelap yang menari di belakang tirai senyum. Janji di podium jadi abu di tiang nasa, keadilan menunduk berlutut di altar kuasa. Pedangmu dulu tajam kini pekat, kebenaran terjebak dalam labirint gelap. Rakyat bertanya siapa yang bermain ketika hukum jadi boneka di tangan penguasa mainan. KPK di persimpangan, langkahnya tertahan. PDIP mendekat, kuasa jadi teman. Hasto berdiri, senyumnya penuh teka-teki. Apakah hukum masih hidup atau mati berdiri? Di bawah bendera merah, ada catur dimainkan. Pion-pion dikobarkan, raja tetap diselamatkan. Hukum berbisik, tak lagi lantang. Rakyat menggigil di bawah bayang-bayang. Di mana suara yang dulu menggema, kini hanya gema kosong yang terhempas di udara. Janji bersih namun lengkap penuh noda. Keadilan terjual murah di meja kuasa. KPK di persimpangan, langkahnya tertahan. PDIP mendekat, kuasa jadi teman. Hasto berdiri, senyumnya penuh teka-teki. Apakah hukum masih hidup atau mati berdiri? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum seperti pedang yang patah di batas. Bangsa ini menangis di altar keadilan, ketika janji hanya menjadi hiasan. KPK di persimpangan, langkahnya tertahan. PDIP mendekap, kuasa jadi teman. Hasto berdiri, senyumnya penuh teka-teki. Apakah hukum masih hidup atau mati berdiri? Rakyat menanti keadilan yang sejati, namun asa pudar di bawah sangkar besi. Jika hukum terus menunduk pada kuasa, maka bangsa ini hanyalah panggung sandiwara. Saja pun nanti keadilan yang sejati, namun asa pudar di bawah sangkar besi. Jika hukum terus menunduk pada kuasa, maka bangsa ini hanyalah panggung sandiwara.